Tak disangka nasib Cina bisa seperti Uni Soviet, sang Presiden Xi Jinping terancam digulingkan. Ambisi besar Cina menguasai Taiwan dan Laut Cina Selatan bisa menjadi bumerang bagi negara yang wilayahnya terluas dan berpenduduk terbesar di dunia. Dia, Presiden Cina Xi Jinping, terancam digulingkan, bahkan satu-satunya partai di negara komunis itu, yaitu Partai Komunis Cina, terancam runtuh. Lebih dari itu, negara Cina juga bisa berakhir. Dia, Presiden Cina Xi Jinping, terancam digulingkan, bahkan tak sampai di situ, jika Presiden Cina Xi Jinping terancam digulingkan, maka Partai Komunis Cina bisa runtuh. Hal itu menurut analis senior Cina Paul Mong. Berbicara kepada Sky News Australia, Mong mengungkapkan bahwa ekonomi Cina lebih rapuh daripada yang terlihat. Penulis dan pakar terkemuka juga menambahkan bahwa militer Cina jauh lebih lemah daripada yang orang-orang pikirkan. Dan itu dapat menghadapi kesulitan besar jika Cina terus maju menginvasi ke Taiwan. Perlu Anda tahu, Partai Komunis Cina dipimpin oleh seorang ketua sejak pertama kali berdiri, namun jabatan ketua dihapus setelah tahun 1982. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menjadi jabatan tertinggi dalam struktur partai. Dan saat ini, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina adalah Xi Jinping sejak tahun 2013. Baru-baru ini juga, Presiden Xi menandai 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa di Cina pada pekan lalu. Dalam sebuah pesan kepada para pesaingnya, Presiden Xi memperingatkan bahwa kekuatan asing akan dipenggal kepalanya jika mereka mencoba untuk menggertak atau mempengaruhi negara. Namun, Mong menyarankan bahwa itu adalah langkah yang tidak dipertimbangkan oleh Cina, sebab hal itu dapat menyebabkan keruntuhannya sendiri. Dia memperingatkan bahwa model pemerintahan komunis Cina sudah kuno. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan para ahli selama 1 dekade, kata Mong dilansir dari express.co.uk pada Sabtu 10 Juli 2021. Model ekonomi dari pertumbuhan yang sangat cepat ini tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan diperlukan reformasi besar-besaran. Para pakar mengatakan jika reformasi tidak dilakukan dalam waktu dekat, maka pertumbuhan Cina akan datar seperti yang kita lihat dengan Jepang pada tahun 1990-an. Bahaya konflik yang meletus. Ini karena langkah Cina yang tidak dipertimbangkan dengan baik telah meningkat pesat. Presiden Xi telah membersihkan jajaran militer senior. Dia telah membersihkan perwira inti dan dinas keamanan, dan dia telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak akan menantangnya. Hal ini membuat militer Cina mungkin lebih rapuh daripada yang kita duga. Contoh, Cina tengah melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan. Namun itu dapat berakhir dengan keruntuhan rezimnya sendiri. Itu bisa menyebabkan krisis, jelas Mong. Terakhir, Tsai Xia, seorang pembangkang dan sarjana Cina terkemuka, baru-baru ini mengatakan bahwa rezim komunis jauh lebih lemah daripada yang terlihat. Kepribadian Xi Jinping yang terlalu curiga dan berpikiran sempit telah menyebabkan pembersihan terus-menerus di dalam partai. Dan ini telah membawa ketidakpuasan ekstrim di antara pejabat tingkat menengah dan tinggi. Semua orang merasa tidak aman. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah vokal dalam mendukung kemerdekaan Taiwan dan mendukung negara-negara lain di Laut Cina Selatan yang membuat Beijing marah. Tapi rupanya itu tak mengurangi desakan untuk Amerika Serikat mengganggu dan menghancurkan Cina. Seorang mantan pejabat Taipei menulis artikel yang menyerukan Amerika Serikat untuk membantu menghentikan invasi ke Taipei dari Cina. Melansir express.co.uk 10 Juli 2021, Lee Se-min, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Taiwan dari 2017 hingga 2019, dan Eric Lee, rekan peneliti di Project 2049 Institute, menulis untuk kolom Think NBC. Dalam tulisannya dikatakan bahwa Amerika Serikat harus memprioritaskan pembangunan kemampuan di antara sekutu untuk menargetkan kerentanan tentara pembebasan rakyat yang kritis jika Cina menyerang Taiwan. Bersama-sama mereka harus mengembangkan sarana untuk mengganggu, menyangkal, menurunkan, menghancurkan atau menipu aset militer Cina, sehingga mencegahnya mencapai keberhasilan militer melawan Taiwan, katanya. Menurutnya, dengan melakukan hal itu maka akan sangat meningkatkan pencegahan yang kredibel dan bisa mencegah perang. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Taiwan juga merekomendasikan Amerika Serikat untuk menempatkan stok amunisi, suku cadang, dan peralatan pertahanan penting lainnya, sehingga Taiwan dapat lebih siap menghadapi perang. Ia mengungkapkan peringatan keras bahwa ancaman agresi militer Cina tidak lagi hipotesis.
Dalam peringatan keras, mantan Kepala Angkatan Bersenjata Taiwan menambahkan ancaman agresi militer Cina tidak lagi hipotesis. Dikatakan, jika agresi Partai Komunis terus meningkat, serangan habis-habisan terhadap Taiwan dapat terjadi. Hal itu bukan hanya berdampak pada Taiwan, tapi juga menghadirkan konsekuensi ekonomi dan militer yang akan mengguncang dunia. Pertanyaannya bukan apakah Amerika Serikat harus membela Taiwan selama perang, tetapi bagaimana mencegah perang sejak awal. Sekarang saatnya untuk memperkuat kerjasama keamanan Amerika Serikat Taiwan untuk memastikan perdamaian di Selat Taiwan, ungkapnya. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan keras ke China dalam beberapa bulan terakhir. Kurt Campbell, koordinator urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, mengatakan setiap upaya untuk menyerang Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri akan menjadi bencana. Campbell mengungkapkan kepada forum online Asia Society, salah satu alasan mengapa Amerika Serikat begitu jelas tentang ketidakpuasan kami dengan apa yang telah dilakukan China di Hong Kong adalah perasaan yang jelas bahwa diam-diam di belakang layar, lawan bicara China telah mempelajari dan mencoba untuk membuat penilaian yang menanyakan apakah kita bisa melakukan ini. Apa tanggapan internasional dan apa yang memberitahu kita tentang tanggapan apa yang akan dilakukan sehubungan dengan Taiwan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa upaya seperti itu akan menjadi bencana besar. Tahun 2020, Amerika Serikat menjual sistem senjata senilai $5.861 miliar ke Taiwan yang memicu kemarahan dari China. Pada hari Selasa, Zhao Lijian, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri China, menyarankan kemungkinan invasi ke Taiwan. Dia memperingatkan tidak ada yang boleh meremehkan tekad teguh, kemauan keras, dan kemampuan tangguh rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Sementara itu, pada 15 Juni, sekitar 28 pesawat militer China terbang ke zona pertahanan udara Taiwan, serangan terbesar yang dilaporkan tahun ini. Konflik antara China versus Taiwan hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Bahkan, muncul pula sejumlah pihak yang memprediksi dalam waktu dekat ini, konflik itu bisa berubah jadi perang fisik. Terbaru, China juga secara terang-terangan menebar teror kepada Taiwan dengan mengirimkan sejumlah jet tempurnya. China pun sampai dikecam oleh banyak pihak ketika melanggar zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, ADIS, untuk keempat kalinya bulan ini saja. Mengutip dari Express.co.uk pada Minggu 11 Juli 2021, serangan itu pun bisa memicu alarm perang. Sebab tak lama setelah itu, serangan militer Taiwan merespon dengan meluncurkan sebuah pesawat dan mengaktifkan sistem rudal pertahanan udaranya. Taiwan pun menyiarkan peringatan radio ke pesawat China di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi yang akan segera terjadi di Beijing. Setelah pertemuan itu, Taiwan juga menyebut serangan dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat tidak perlu dan tidak masuk akal. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan (MND), pesawat perang elektronik PLA Shaanxi Y-8 terbang ke sudut barat daya ADIS Taiwan pada hari Kamis. Dilihat dalam beberapa bulan terakhir, Beijing juga secara teratur mengirim pesawat ke ADIS Taiwan. China juga mengklaim kedaulatan penuh atas Taiwan meskipun kedua belah pihak telah diperintah secara terpisah selama lebih dari 10 tahun. China pun juga telah memperingatkan bahwa pulau itu adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari negara itu dan mencari kemerdekaan akan menghasilkan perang skala penuh. Partai Komunis Cina juga bersumpah untuk mengambil kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Baru-baru ini pada bulan Juli, Presiden China Xi Jinping pun berjanji untuk menyelesaikan reunifikasi dengan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Namun, pemerintah di Taipei pun telah mempertahankan bahwa mereka tetap sebuah negara merdeka. Konflik antara China versus Taiwan ini kembali berkobar awal pekan ini ketika Jepang menegaskan akan membela Taiwan bersama Amerika Serikat jika China melaporkan invasi.